Shalom, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Renungan kita diberi judul Karya Roh Kudus yang melahir barukan, atau Karya Roh Kudus yang evangelistis. Saudara pasti pernah mendengar kisah seorang penjala ikan yang bernama Simon bin Yunus, yang kemudian dikenal sebagai Simon Petrus. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11, di sana mencatat perjumpaan Simon Petrus dengan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-8 secara khusus dicatat bahwa Simon insaf akan dosanya. Dia percaya kepada Yesus dan mengikut dia. Di bagian lain dicatat bahwa Simon Petrus dimampukan untuk mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 16-17. Jika Simon Petrus dapat insaf akan dosanya, percaya dan mengikut Tuhan setelah berjumpa dengan Yesus, bagaimana dengan kita yang tidak bertemu dan menyaksikan langsung pelayanan Yesus? Inilah karya Roh Kudus pertama yang akan kita kenali. Roh Kuduslah yang berkarya bagi kita, menerangi hati kita yang gelap oleh dosa, dan mengerjakan pertobatan di dalam diri kita. Dialah yang tanda kutip menggiring kita kepada Kristus. Kita tidak dapat menjadi anak Tuhan atau menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Setiap manusia sudah terlahir dalam dosa. Mazmur 51 ayat 7, Roma 3 ayat 23. Dan semua orang berdosa menghadapi upah dosa, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Dosa terus menghasilkan dosa dan membuat manusia makin jauh dari Tuhan. Lantas, siapakah yang dapat menyadarkan manusia akan keberdosaan dan keterhilangannya dari hadapan Tuhan? Siapa yang sanggup menghadapkan manusia kepada pertobatan dan kebenaran Injil yang menyelamatkan? Yohanes 16 ayat 8 berkata, "Kalau Ia Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia atau manusia berdosa akan dosa, kebenaran dan penghakiman." 1 Korintus 12 ayat 3 menegaskan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berkarya secara evangelistis, membuat orang insaf akan dosa, bertobat, menerima Injil keselamatan, dan mengalami kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Yesus pernah berkata kepada seorang Farisi bernama Nikodemus bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3-6. Perkataan ini bukan berarti ia harus masuk ke dalam rahim ibunya lagi supaya dapat dilahirkan kembali. Yang dimaksud adalah ia perlu mengalami kelahiran baru yang bukan dari darah dan daging, tetapi dari dan oleh Roh. Oleh karena Roh Kudus berkarya di dalam dirinya, ia yang tadinya buta oleh dosa menjadi celik dan dapat melihat anugerah Tuhan. Sampai sekarang pun Roh Kudus sedang terus berkarya menginsafkan manusia-manusia berdosa dan hidup dalam kegelapan agar mereka bertobat dan dilahirkan kembali sebagai manusia-manusia baru yang dapat kembali hidup mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Kita boleh yakin di balik pertobatan dan titik balik kehidupan seseorang ada karya Roh Kudus yang evangelistis, yaitu yang melahirbarukan secara rohani. Kita juga boleh yakin dan tidak patah semangat untuk terus berdoa bagi kegerakan Roh Kudus, agar makin banyak orang di muka bumi ini yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus bagi kemuliaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, renungkanlah, apakah saya sudah mengalami karya Roh Kudus yang evangelistis, atau apakah saya sudah mengalami kelahiran baru? Lalu, apakah karya Roh Kudus ini juga mendorong saya untuk berdoa dan mengabarkan Injil yang mengubah hidup seseorang yang belum percaya
supaya mereka akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk karya Roh Kudus yang sudah melahirkan kami kembali secara rohani dan menjamin keselamatan kami. Tolonglah kami supaya kami tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan oleh pimpinan Roh Kudus kami memiliki gairah, semangat untuk tetap setia memberitakan kebenaran, memberitakan Injil yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.